dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penyakit, yaitu jenis penyakit alopecia areata. Nah, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan video yang kami sajikan. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai 5 materi yang berkaitan ataupun berhubungan dengan penyakit alopecia areata. Yang pertama, mengenai pengertian, jenis, serta gejala. Yang kedua, apa penyebab dari penyakit alopecia areata? Yang ketiga, bagaimana cara pencegahannya? Yang keempat, nah apabila sudah terkena penyakit alopecia areata, bagaimana cara pengobatannya? Dan yang terakhir adalah contoh kasus yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, kelima materi ini akan dibahas oleh 5 orang juga, yaitu yang pertama ada Nisrina, selanjutnya ada Dwi Yanti, kemudian dilanjutkan oleh Ramizatul Fatina, kemudian dilanjutkan oleh Elvi Mauliza, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Vinka Indriana Putri. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari alopecia. Nah, alopecia sendiri merupakan istilah medis untuk rambut rontok. Salah satu jenisnya itu adalah alopecia areata, yang dimana alopecia areata ini merupakan penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat pada tubuh itu sendiri. Penyakit ini biasa menyerang folikel rambut, yang dimana folikel rambut ini merupakan struktur tempat rambut akan tumbuh. Penyakit ini menyebabkan folikel rambut yang ada di kepala, wajah, atau tubuh lainnya semakin kecil dan berhenti untuk memproduksi rambut. Awalnya menimbulkan rambut rontok hingga mengakibatkan kebotakan jika dibiarkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari alopecia areata. Nah, dia ini bisa terbagi menjadi 5, teman-teman. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada patchy alopecia areata, yang dimana ciri utama dari jenis ini adalah tempat area atau bercak kerontokan rambut yang hanya di beberapa area tubuh saja. Kebotakannya itu tidak seluruh, hanya di beberapa bagian tubuh saja. Yang kedua ada alopecia totalis. Ini terjadi ketika kerontokan rambut menyerang di seluruh kulit kepala. Yang ketiga ada alopecia universalis, yaitu kerontokan rambut yang tidak hanya terjadi di area kepala, tapi di area tubuh lainnya. Contohnya seperti wajah, alis, bahkan bulu mata. Kemudian yang keempat ada diffuse alopecia areata, yang dimana kondisi ini terjadi ketika rambut mengalami penipisan yang terjadi secara tiba-tiba di seluruh kulit kepala. Kemudian yang terakhir ada opiasis alopecia, yaitu kerontokan yang terjadi di sepanjang sisi di area kulit kepala bagian bawah. Ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala alopecia areata. Yang pertama itu kebotakan berpola, yang dimana kebotakan berpola bulat ini pada suatu atau beberapa tempat yang tadinya itu ada rambut, kemudian tiba-tiba menjadi kebotakan, yang dimana ini bisa bersifat sementara namun bisa juga bersifat permanen, teman-teman. Yang kedua ada kebotakan yang dapat meluas hingga menyeluruh kulit di kepala, yaitu bisa kita sebut dengan alopecia totalis, dan bahkan di seluruh tubuh atau bisa kita sebut dengan alopecia universalis. Kemudian yang ketiga ada gangguan pada kuku jari tangan dan juga kuku jari kaki, yang dimana kuku berubah bentuk yang memiliki garis putih dengan permukaan yang tipis dan kasar atau terbelah. Nah, yang keempat itu ada kebotakan yang dapat disertai sensasi rasa terbakar atau gatal pada kulit kepala. Nah, kebotakan ini awalnya itu hanya gatal-gatal biasa, namun saat gatal itu terjadi, lama-lama akan memanas dan juga terasa seperti terbakar. Nah, apabila teman-teman mengalami salah satu dari keempat ciri tadi, itu sebaiknya dapat dikonsultasikan dengan dokter. Oke, penyebab alopecia areata ini adalah penyakit autoimun. Nah, di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang bagian tubuh yang lain, yaitu folikel rambut. Para pakar meyakini bahwasannya penyakit alopecia areata ini disebabkan oleh masalah genetik dan dipicu oleh faktor lingkungan. Jadi, sistem imun jadi menyerang folikel rambut sendiri karena kombinasi dua hal tersebut.
Nah, tingkat kerontokan rambut itu bervariasi. Dalam beberapa kasus terjadi hanya di beberapa tempat, namun kerontokan rambut dapat lebih besar pada beberapa kasus. Nah, jika seseorang kehilangan rambut di seluruh kepalanya, itu dikenal dengan alopecia areata totalis, sedangkan jika seseorang mengalami kerontokan rambut di seluruh bagian tubuhnya, itu dikenal dengan alopecia areata universalis. Nah, hingga kini belum diketahui secara pasti mengapa sistem kekebalan tubuh ini menyerang folikel rambut. Penyakit alopecia areata ini sendiri itu mempengaruhi sekitar 6,8 juta orang di Amerika Serikat dan 147 juta orang di seluruh dunia. Alopecia areata ini tidak dapat dicegah karena belum diketahui penyebabnya hingga saat ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit autoimun ini, salah satunya adalah faktor riwayat keluarga, faktor autoimun lainnya, maupun faktor kulit lainnya. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit ini. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan perangkat rambut seperti catokan yang mana bisa membuat kerusakan dan kekeringan pada rambut Anda. Kemudian Anda dapat mengurangi penggunaan bahan kimia pada perawatan rambut Anda. Dan ketika Anda sudah merasa Anda ada penyakit ini, bisa segera dikonsultasikan kepada dokter untuk dilakukan perawatan yang intensif. Nah, bagaimana cara pengobatan apabila seseorang telah terkena ataupun terjangkit penyakit alopecia areata? Ada dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kortikosteroid dan yang kedua obat antiinflamasi. Nah, kortikosteroid ini apa? Kortikosteroid adalah obat inflamasi yang digunakan untuk mempengaruhi sistem imun tubuh. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu dengan menyuntikkan langsung ke kulit kepala di bagian botaknya, ataupun tergantung kortikosteroid yang digunakan. Ada yang krim ataupun seperti salep. Nah, ini digunakannya hanya cukup untuk mengoleskan pada area botak saja. Nah, selain kortikosteroid, ada obat lain yang dapat digunakan. Contohnya seperti minoxidil dan antaralin. Tetapi, obat-obat ini hanya dapat membantu menumbuhkan rambut pada area yang telah botak. Tetapi, obat-obat ini tidak dapat mencegah untuk tidak terjadinya botak di area lain. Nah, sekarang kita akan membahas daripada contoh kasus dari alopecia ini. Nah, alopecia ini berdasarkan tipenya itu ada 4. Yang pertama adalah alopecia androgenik. Yang kedua adalah alopecia areata. Yang ketiga adalah telogen effluvium. Dan yang keempat adalah anagen effluvium. Nah, seperti apa sih contoh kasus dari macam-macam tipe dari alopecia ini? Nah, next kita akan lihat bagaimana contoh kasus dari alopecia ini. Mari kita ke contoh yang pertama, yaitu berasal dari penyanyi Indonesia yang bernama Elizabeth Tan. Elizabeth Tan ini mengaku bahwa dirinya memiliki penyakit alopecia, di mana penyakit ini membuat dirinya tidak percaya diri dan merasa tertekan ataupun sedih. Namun, belum dijelaskan secara pasti alopecia jenis apa yang diderita oleh Elizabeth Tan ini. Namun, beliau memberikan tanggapan bahwa dirinya tertekan dan sedih akibat alopecia ini membuat dirinya tidak percaya diri untuk tampil di hadapan publik. Contoh kasus selanjutnya ada terjadi pada Anang Hermansyah, di mana pada sebuah artikel yang ditulis oleh Lutfia Kinanti pada tahun 2022 menyebutkan bahwa Anang Hermansyah melakukan transplantasi rambut untuk mewaspadai terjangkitnya alopecia areata ataupun alopecia androgenik, di mana Anang Hermansyah ini melakukan transplantasi rambut di Turki sekalian dengan liburannya bersama menantunya yaitu Atta Halilintar. Selanjutnya alopecia ini juga diderita oleh Anang Hermansyah, di mana Anang Hermansyah telah mengalami kebotakan rambut di mana di bagian depannya ini, sehingga beliau merasa bahwa rambutnya ini semakin lama semakin berkurang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, beberapa tahun ke belakang, Anang Hermansyah melakukan transplantasi rambut di Turki sekalian dengan liburannya bersama menantunya yaitu Atta Halilintar untuk melakukan transplantasi rambut tersebut. Nah, namun belum dijelaskan secara pasti apakah Anang Hermansyah ini
terkena ataupun mengidap alopecia areata ataupun alopecia androgenik. Tetapi untuk menanggulangi atau mencegah dari kebotakan tersebut, Anang Hermansyah memilih untuk melakukan transplantasi rambut di Turki. Berdasarkan contoh sebelumnya, ada alopecia areata dan alopecia androgenik, di mana alopecia areata merupakan tipe alopecia yang diakibatkan oleh penyakit autoimun. Lalu alopecia androgenik merupakan penyakit kebotakan ataupun alopecia yang diakibatkan oleh bawaan genetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe kebotakan yang lain yang disebut sebagai telogen effluvium. Nah, telogen effluvium ini merupakan salah satu jenis kebotakan yang dialami oleh seseorang yang stres ataupun tertekan. Sehingga orang yang mengalami stres ataupun tertekan ini dapat mengalami rambut yang rontok secara terus-menerus dan tidak normal. Oleh karena itu, orang yang mengalami stres ataupun tertekan itu dapat mengalami kebotakan. Sehingga telogen effluvium ini dikatakan ataupun termasuk ke dalam jenis ataupun tipe dari kebotakan. Contoh yang terakhir itu dialami oleh komedian asal Indonesia yang tentunya sepertinya teman-teman ini udah nggak asing lagi nih, yaitu Nunung. Nah, Nunung merupakan komedian asal Indonesia yang belum lama ini ataupun beberapa tahun ke belakang mengatakan bahwa dirinya terkena kanker payudara. Nah, di mana kanker yang dialami oleh Nunung tersebut mengakibatkan ataupun mengharuskan Nunung menjalani kemoterapi. Di mana kita tahu teman-teman bahwa kemoterapi itu memiliki akibat-akibat selanjutnya, di mana salah satu contohnya adalah rambutnya rontok. Nah, Nunung juga mengalami rambut rontok akibat kemoterapi. Nah, tipe kebotakan ini disebut anagen effluvium, di mana anagen effluvium ataupun kebotakan yang dialami oleh Nunung ini diakibatkan oleh akibat dari obat-obatan ataupun kemoterapi. Terima kasih karena telah menonton video yang telah kami sajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.